Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat GG di mana saja berada, selamat berjumpa lagi dengan GG 174 Channel. Semoga Sobat GG selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan yang baik ini, admin akan berbagi informasi terkait dengan hasil riset ITB, yaitu yang dilakukan oleh Profesor Sri Widiantoro, PhD. Beliau juga sebagai Dekan Seismologi ITB, yang admin kutip dari media online Pikiran Rakyat tanggal 20 September tahun 2020, dan Sindonews tanggal 25 September tahun 2020. Bahwa ITB melalui hasil risetnya yang dilakukan selama 6 tahun, untuk mempelajari sumber gempa di masa mendatang. Hasil pengolahan data dengan teknik inversi data GPS ini kemudian digunakan sebagai model sumber gempa besar untuk simulasi numerik tinggi tsunami di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, ungkap Profesor Sri Widiantoro, PhD. Sobat GG yang perlu kita ketahui, beberapa hari ini media online banyak yang memberitakan hasil riset ITB, yaitu tentang prediksi tsunami 20,2 meter di pesisir pantai selatan Pulau Jawa kemungkinan besar terjadi di masa mendatang, yang membentang dari pesisir pantai selatan Jawa Timur hingga pesisir pantai selatan Banten. Salah satu surat kabar yang memberitakan hasil riset ITB yaitu Surat Kabar Pikiran Rakyat, terbitan tanggal 20 September tahun 2020. Menurut Pikiran Rakyat, baru-baru ini terdapat peringatan dari sejumlah ahli mengenai adanya kemungkinan tsunami di sepanjang pantai selatan Jawa Barat dan selatan Jawa Timur, serta di pulau kecil pesisir selatan Banten. Selanjutnya, seperti yang diberitakan Pikiran Rakyat Depok.com sebelumnya, data tersebut didukung pula oleh riset dari Guru Besar Bidang Seismologi di Institut Teknologi Bandung, ITB, Sri Widiantoro. Tinggi tsunami pun diperkirakan oleh risetnya akan mencapai 20,2 meter di pantai selatan Jawa Barat dan Banten, 11,7 meter di selatan Jawa Timur, dengan rata-rata ketinggian 4,5 meter, sepanjang Pulau Jawa. Berdasarkan hasil riset, terdapat wilayah minim gempa yang disebut pula sebagai seismic gap. Sobat GG, kita juga perlu tahu, apa itu seismic gap? Dikutip dari pikiranrakyat.com dari laman earthquake, seismic gap atau celah seismik adalah bagian dari sesar yang menghasilkan gempa bumi di masa lalu. Sementara itu, informasi yang dikutip dari Sindonews. Peneliti dari Institut Teknologi Bandung, ITB, mengelola data berdasarkan hasil pengolahan data gempa yang tercatat oleh Stasiun Pengamat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, dan data Global Positioning System, GPS diperoleh indikasi adanya zona dengan aktivitas kegempaan yang relatif rendah terhadap sekitarnya, yang disebut sebagai seismic gap di selatan Pulau Jawa. Seismic gap ini berpotensi sebagai sumber gempa besar atau megatrust pada masa mendatang. Untuk menilai bahaya inundasi, pemodelan tsunami dilakukan berdasarkan beberapa skenario gempa besar di sepanjang segmen megatrust di selatan Pulau Jawa, tutur Profesor Sri Widiantoro, PhD, Dekan Seismologi ITB melansir dari Sindonews, Jumat tanggal 25 September tahun 2020. Seiring berjalannya waktu daerah tersebut menjadi tenang, sehingga disebut sebagai wilayah minim gempa. Untuk beberapa celah seismik, tidak ada gempa bumi yang teramati secara historis oleh para ahli. Tapi sejumlah pihak merasa yakin bahwa segmen sesar mampu menghasilkan gempa bumi atas dasar lain. Seperti informasi gerakan lempeng atau pengukuran renggangan yang pada akhirnya menghasilkan gempa bumi. Terkait dengan hasil riset, menurut Sri Widiantoro, timnya menggunakan data GPS yang berasal dari 37 stasiun di Jawa Timur dan Jawa Tengah selama 6 tahun terakhir. Kesimpulannya menyebutkan bahwa area seismic gap tersebut mampu menjadi sumber gempa bumi di masa mendatang jika deformasi GPS yang diamati lebih kecil daripada laju gerak lempeng atau defisit slip. Ada pula teori seismic gap yang memprediksi bahwa ukuran relatif dan frekuensi gempa bumi di suatu daerah tergantung pada ukuran dan frekuensi gempa bumi di daerah lain. Misalnya, jika daerah yang mengalami banyak gempa kecil kemungkinan tinggi tak akan mengalami gempa besar. Sementara wilayah yang tak pernah mengalami gempa bumi dalam jangka waktu lama, diprediksi akan mengalami gempa lebih besar. Berdasarkan definisi dari laman dictionary, seismic gap pun dapat disebut sebagai bagian dari sesar aktif yang mengalami sedikit atau tidak ada aktivitas seismik untuk waktu lama.
Menurut Sri Widiantoro, kemungkinan besar tsunami sangat besar terjadi dengan ketinggian maksimum 20,2 meter di pesisir pantai selatan Jawa Barat dan dekat pulau-pulau kecil sebelah selatan Banten dan 11,7 meter di Jawa Timur. Selanjutnya Sri Widiantoro menambahkan bahwa hasil riset yang dilakukan oleh timnya diharapkan dapat membuat pihak-pihak tertentu menambah instrumen sistem peringatan dini tsunami yang relatif masih jarang untuk area di selatan Pulau Jawa. Tujuannya, yakni untuk melindungi penduduk di wilayah pesisir agar selamat dari bencana tsunami. Demikianlah informasi terkait tentang hasil riset yang dilakukan oleh Profesor Sri Widiantoro, Dekan Seismologi ITB. Bagi Sobat GG, setelah menyaksikan video ini, diharapkan dapat memahami dengan bijak bahwa informasi ini bersifat prediksi dari hasil kajian riset yang dilakukan oleh Profesor Sri Widiantoro. Terkait terjadi atau tidaknya tsunami tersebut hanya Allah yang tahu. Kita jangan dulu panik, namun kita tetap waspada. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan. Amin. Terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.